Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, puji Tuhan, pada pagi hari ini kita kembali bisa berjumpa di dalam program Renungan Pagi yang pasti akan memberkati setiap kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah hendaknya kita menenangkan hati, kita arahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan yang Kau telah berikan kepada kami, sehingga kami bisa tiba dan kami bersyukur karena pemeliharaan Tuhan sepanjang malam. Oleh sebab itu pada pagi hari ini Tuhan, kami mau melandaskan seluruh kehidupan kami hanya kepada firman-Mu saja. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, dan hati yang baik telah kami siapkan dan kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudari yang saya kasihi, pada pagi hari ini saya memberi topik renungan kita adalah Yesus datang untuk orang yang berdosa. Yesus datang untuk orang yang berdosa. Mari kita membaca landasan daripada firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-9 sampai nanti ayatnya yang ke-11, ke-13. Kita akan baca ayat-ayat ini. Injil Matius pasal 9 ayat yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-13. Mari kita bersama membaca ayat-ayat ini dengan sepenuh hati. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus pergi dari situ, Ia melihat seorang yang bernama Matius untuk duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Ayat yang ke-10. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Selanjutnya ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, sejauh ini ayat-ayat yang kita bacakan, saya meminta kita memperhatikan di dalam ayatnya yang ke-12. Ya, di sana Yesus berkata, ketika setelah mendengarkan percakapan itu, dia berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit." Nah, saudara-saudari yang saya kasihi, ini satu pernyataan yang sangat dalam maknanya. Ya, Yesus hendak memberikan satu pemahaman penting bagi orang-orang pada waktu itu yang bertanya ya kepada Yesus mengenai keberadaannya di rumah Matius, ya, seorang pemungut cukai, seorang yang pada masa itu dikenal adalah orang yang banyak dosanya, ya, atau banyak pelanggarannya, karena mungkin ini adalah seorang yang sering bermain-main dengan cukai, artinya dekat dengan korupsi, dekat dengan hal-hal yang sifatnya keuangan, saudara. Nah, Yesus justru mendengarkan percakapan mereka itu dan dia berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Nah, saudara-saudari, rumah sakit dan tentu puskesmas seperti apa yang ada di kota kita di Teluk Dalam ini, ada beberapa puskesmas yang begitu besar yang sudah dibangun, saudara. Ya, tentu saja itu adalah tempat di mana orang yang menderita sakit ya dirawat ya, untuk mendapatkan pengobatan supaya yang bersangkutan sembuh ya. Nah, tetapi banyak orang yang menolak untuk memeriksakan dirinya kepada dokter karena mereka menganggap bahwa mereka tidak perlu berobat gitu. Walaupun sebenarnya secara kondisi kesehatan mereka
kurang baik, ya, tetapi merasa diri cukup sehat, saudara. Ya, tetapi ketika kita melihat kemudian bahwa ternyata pada suatu kali tertentu nanti penyakitnya ketahuan, maka penyakit itu sudah sangat parah, ya, dan seringkali sudah berada di dalam level-level yang gawat sehingga terlambat sudah untuk diobati. Nah, saudara, keselamatan pun demikian. Ya, tidak sedikit orang menolak untuk datang kepada Tuhan Yesus, ya, kepada Tuhan Yesus, ya, karena mereka menganggap bahwa dirinya sudah cukup baik. Mereka menganggap dirinya adalah orang-orang yang tidak pernah berbuat dosa, ya, tidak berkekurangan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela sedikit pun, ya. Dan pada masa itu, pada masa Yesus di dalam pelayanannya di tengah-tengah dunia, saudara, ya, golongan-golongan orang yang menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain adalah yang disebut dengan orang-orang Farisi, saudara. Nah, mereka ini, ya, orang-orang Farisi ini beranggapan bahwa orang berdosa itu tak mungkin akan menjadi baik dan bertobat. Ya, ketika mereka melihat Yesus makan bersama-sama dengan para pemungut cukai, dalam hal ini Matius, saudara, dan mereka itu adalah kalangan orang berdosa, para pemungut cukai ini, orang Farisi menunjukkan ketidaksenangannya. Ya, mereka menunjukkan sikap tidak senang dan mereka berkata seperti apa yang dicatat di dalam ayat yang ke-11 tadi, saudara. Ya, di sana dikatakan, ya, mengapa gurumu makan, ya, bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Jadi percakapan antara murid-murid Yesus dengan para orang-orang Farisi ini, saudara. Nah, ketika mendengar itu, ya, ketika Yesus mendengar itu dan dia kemudian berkata seperti apa yang dicatat di dalam ayat yang ke-12 tadi, saudara, dikatakan bahwa Yesus mendengar itu dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, inilah bagi kita, kalau kita melihat secara sederhana, saudara, seringkali percakapan daripada orang Farisi ini dengan murid-murid ini kita juga seringkali alami. Ya, seringkali kita melihat bahwa ada banyak orang yang begitu mudah, ya, melihat kelemahan, kekurangan dan juga dosa yang diperbuat oleh orang lain, ya. Kita dengan gampangnya kadang-kadang melontarkan kritikan atau penghakiman kepada orang-orang, ya, kepada mereka yang menganggap diri lebih tidak benar daripada diri kita, ya. Kadang-kadang kita berpikir bahwa orang-orang yang kita lihat berperilaku mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, lalu kemudian kita menghakimi mereka, ya. Itulah sebabnya di dalam Lukas pasal 6, kalau kita memperhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, ya, di dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-37 dan ayat yang 41, di sana dikatakan, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi, dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Saudara, ini hal yang sangat penting bagi kita pada pagi hari ini, ya. Kalau kita mau merenungkan firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh, maka kita janganlah seperti orang-orang Farisi yang seringkali melihat dengan mudah kesalahan-kesalahan orang lain dan kemudian menghakimi mereka. Bahkan itu belum tentu terjadi seperti itu, ya. Ya, di dalam ayat yang kita baru saja baca di dalam Lukas pasal 6 ini, saudara, jelas, ya, Yesus berkata, jangan, kita tidak boleh menghakimi sesama kita supaya kita pun tidak akan dihakimi. Ya, kita tidak boleh menghukum, ya, supaya kita juga tidak dihukum. Ya, karena penghukuman dan penghakiman itu adalah milik Tuhan saja. Nah, inilah yang kemudian di dalam nats kita, ya, Yesus menegaskan, ya, seperti apa yang dicatat di dalam ayatnya yang ke-13, ya. Di sana dia berkata bahwa bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ya, Yesus datang bukan untuk memanggil orang benar, saudara, tetapi dia datang untuk orang berdosa. Bapak, Ibu, Saudari yang saya kasihi, hari ini kembali kita disadarkan kepada firman Tuhan. Ya, seberdosa apapun kita, ya, seberkesalahan apapun kita hari-hari ini, saya mau katakan Yesus datang untuk setiap kita. Amin, saudara.
Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mencari orang-orang berdosa dan bukan mencari orang-orang yang mengaku dirinya sudah benar. Ya, orang-orang yang merasa dirinya benar, ya, orang-orang yang merasa dirinya sudah baik, saudara. Saya mau katakan orang-orang yang merasa diri seperti itu, saudara, sebenarnya sangat sulit untuk bertobat. Ya, karena sulit melihat bahwa dirinya salah, saudara. Sulit melihat dirinya bahwa sesungguhnya adalah membutuhkan anugerah daripada Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, bukankah masih ada anak-anak Tuhan, bahkan para pelayan, bahkan tidak sedikit juga ya, yang menyebut diri sebagai hamba-hamba Tuhan, seringkali merasa diri lebih baik dan lebih benar dari orang lain. Ya, sehingga di dalam hidupnya selalu saja seringkali dengan mudah mencela, menghakimi orang lain. Ya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, kita harus berhenti memiliki sikap yang demikian. Ya, kita tidak boleh menjadi orang yang seperti apa yang disampaikan oleh Yesus pada hari ini, ya, bahwa adalah orang-orang yang disebut dari kalangan Farisi adalah orang-orang yang tidak tahu sebenarnya, ya, mereka ini orang-orang yang sakit dan mereka itu sebenarnya membutuhkan tabib. Ya, kita ini sebenarnya sesungguhnya ada orang-orang berdosa yang membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Kita butuh Tuhan. Kalau hari ini saudara merasa sudah benar, itu pun karena saudara dibenarkan oleh Yesus. Kalaupun kita harus berkata bahwa kita adalah orang benar, orang-orang yang benar, maka itu karena kita telah dibenarkan oleh Yesus. Nah, saudara, kebenaran yang kita dapatkan semata-mata karena anugerah yang Allah telah berikan bagi kita. Sekali lagi pada pagi hari ini, ya, mari jalani hari kita. Kalau hari-hari ini engkau sedang menghakimi orang lain, engkau sedang mempersalahkan orang lain, mari kembali kita mengoreksi diri kita. Jangan-jangan kitalah yang membutuhkan Tuhan, kitalah yang membutuhkan pengampunan daripada Tuhan. Sehingga dengan demikian kita harus mengampuni sesama kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih, jangan sekali menghakimi orang lain, apalagi merasa diri kita benar. Sebaliknya kita harus belajar terus bagaimana merangkul orang lain yang bahkan itu adalah orang-orang yang belum diselamatkan dan membawa mereka kepada Tuhan Yesus. Saya percaya sepanjang hari ini ketika kita ada di dalam aktivitas-aktivitas kita, seringkali kita dipertemukan dengan orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Ya, daripada kita menghakimi, lebih baik kita melihat apa yang menjadi kebutuhan mereka. Mereka butuh tabib, mereka butuh penyelamat, mereka butuh pertolongan, mereka butuh anugerah daripada Tuhan. Nah, oleh sebab itu, jadikanlah diri kita sebagai alatnya Tuhan untuk menjadi pemberita-pemberita kebaikan Tuhan. Karena Yesus datang untuk setiap orang berdosa. Dan Yesus memilih kita, membenarkan kita, juga untuk kita menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga dengan demikian lewat kehidupan kita, kita dapat memberitakan tentang Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus diterima oleh setiap orang sebagai penyelamat, sebagai penebus dosa di dalam kehidupan mereka. Kiranya setiap kita memahami firman Tuhan pada pagi hari ini dan ambil bagian untuk terus menjadi garam dan terang bagi Yesus untuk dunia ini. Sehingga melaluinya nama Tuhan semakin dipermuliakan hari ke hari. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tenangkan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu kami kembali disadarkan bahwa Engkau datang ke dunia ini untuk setiap orang berdosa. Kami tidak memiliki hak untuk menghakimi sesama kami. Kami tidak memiliki hak untuk berkata bahwa kami jauh lebih benar daripada orang lain. Namun yang kami perlu sadari bahwa Engkau Tuhan yang telah membenarkan kami. Dan Engkau telah datang ke dunia ini bagi setiap kami orang-orang yang berdosa. Terima kasih Bapa, kami mau merespon firman-Mu dengan terus mau hidup sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki ya Tuhan. Dan melaluinya kehidupan kami akan terus dipakai Tuhan menjadi alat bagi kerajaan Tuhan, alat di tangan Tuhan yang akan membawa banyak orang
mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka yang hidup. Berkati setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Pakai hidup mereka ya Tuhan, untuk menjadi alat-Mu, untuk memberitakan Injil keselamatan yang datangnya daripada Tuhan Yesus. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur pada pagi hari ini. Amin. Demikianlah firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini, untuk kita renungkan dan kita lakukan di sepanjang hari ini. Hendaklah setiap kita menjadi pribadi-pribadi yang sering mengampuni, yang mau mengampuni, yang tidak menghakimi, tetapi mau menerima satu dengan yang lain, seperti Allah menerima kita apa adanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Sampai berjumpa besok pagi. Shalom.